Bab 3554. Datang beruntun-runtun. Adegan ini langsung mengejutkan kultivator istana bayangan yang hendak menyerang Erikin. Mereka memandang si jubah hitam dengan ekspresi yang sedikit berubah. Sialan, pertarungan berdarah itu sangat tidak tahu malu sehingga kami para penonton tidak tahan lagi. Teman seiman Dewa Pedang, jangan takut, aku tahu yang benar dan yang salah, kami semua akan membantu kamu. Si jubah hitam berteriak dengan suara aneh, dan pada saat yang sama sebuah tongkat panjang muncul di tangannya dan jatuh di depan Erikin. Hanya mengandalkanmu. Apakah dia penolongmu? Penatuaku tertegun sejenak, lalu tidak bisa menahan tawa. Meski si jubah hitam di hadapannya memiliki nafas yang aneh, namun terlihat kekuatannya fase penilaian 1 penurunan. Sebelum ancaman Erikin, dia pikir ada sesuatu yang kuat di baliknya, tetapi ternyata seorang pemuda yang menerobos masuk. Tidak apa-apa, kalian benar-benar berkolusi untuk melawan pertarungan berdarah, maka kami berhak menangkap kalian bersama. Penatuaku melambai lagi, ingin menembak orang-orang ini. Tapi di waktu yang sama, dalam suara klik, sudut lain, kali ini muncul udara dingin. Napas ini jauh lebih mendominasi daripada energi hitam, meskipun tidak dapat digunakan untuk membuka formasi, tetapi secara langsung membekukan lubang besar di tirai cahaya. Aku melihat siapa di antara kalian yang berani melakukannya. Bang bang bang. Kemudian sosok yang terbang menjadi lebih cepat. Kultivator istana bayangan ini hanya merasakan kilatan cahaya di depan mata mereka. Lalu tubuh mereka dingin, seolah-olah membeku, lalu semuanya ditendang keluar. Ready Long melotot, seseorang benar-benar menembak untuk Erikin, dan ada lebih dari satu. Erikin, kamu baik-baik saja. Wanita yang terbungkus es, menyapu pedang panjang di tangannya, dan nafas fase penilaian 2 kegagalan meledak seketika. Tidak ada keraguan bahwa wanita ini adalah Sierra Kin. Melihat bahwa Erikin akan dibawa pergi, Sierra Kin tentu tidak akan tinggal diam. Tidak apa-apa, tapi sejak kapan kamu tahu itu aku? Erikin tersenyum tak berdaya. Awalnya aku tidak tahu itu kamu. Lagi pula, cara yang kamu gunakan dalam panggung pertandingan berbeda dari yang aku ingat. Tapi ketika kamu memenangkan Orlando, menunjukkan kekuatan tubuh Taois yang menyimpang, dan akhirnya api suci, aku mengkonfirmasinya. Sierra Kin memutar matanya dan berkata, beberapa kali dia melihat Erikin menembak juga di tanah berbahaya Guzong. Hanya saja Sierra Kin sangat terkejut, dia tidak menyangka kultivasi Erikin begitu tinggi. Tidak heran teman baiknya Vinola Su jatuh cinta pada Erikin. Dia merasa agak tidak pantas untuk Vinola Su sebelumnya, tapi sekarang dia merasa agak pantas. Tidak heran kamu biarkan aku bertaruh pada Dewa Pedang Jiushu sepanjang waktu. Jika aku tahu itu kamu, aku akan bertaruh pada pertempuran terakhir. Kamu tidak bertaruh. Omong kosong, aku transmisi suara dan kamu tidak balas. Selanjutnya adalah berurusan dengan 2 kegagalan kultivator. Aku berhasil mendapatkan beberapa batu roh, itu tidak dapat disia-siakan. Tetapi saudara perempuan yang aku panggil itu sangat galak, dia taruhan ratusan ribu batu roh, dan sekarang sudah untung banyak. Ngomong-ngomong, siapa kamu? Sierra Kin menatap pria yang tampak aneh berbalut jubah hitam, dan kali ini dia langsung transmisi suara. Ahem, aku pernah bertemu dengan teman seiman, dan aku juga temannya Erikin. Tracer Taois terbatuk canggung. Dia membungkus tubuhnya dengan erat, karena dia takut dikenali. Dia tidak berharap Erikin memiliki penolong lain dan juga Master 2 kegagalan. Apakah tidak tampak sedikit terlalu pengecut baginya? Oke, kalian lancang,
berani menggunakan kekuatan di panggung berdarah. Melihat itu, untuk melindungi Eric Kin, dua orang masuk ke dalam panggung pertandingan pada saat yang sama, dan menghadapi konfrontasi berdarah. Warna Penatuaku langsung berubah. 10 orang yang dilempar ke udara juga berdiri, dan pada saat yang sama, lebih banyak kultivator mengalir ke panggung pertandingan. Tidak apa-apa, jangan khawatir, aku sudah meminta saudara perempuan aku untuk memasang seseorang. Jika bajingan ini berani menembak, langsung pukul saja. Sierra Kin dengan dingin menyapu para kultivator ini, tanpa rasa takut. Berani mengganggu pertarungan berdarah, tangkap keempat orang ini. Penatuaku bersuara rendah, dan dia memimpin untuk menerkam ke arah Sierra Kin. Sementara para kultivator lainnya bergegas menuju Eric Kin bertiga. Teman seiman Kin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sierra Kin baru saja mentransmisikan suara ke Eric Kin. Reddy Long dan Tracer Taois belum tahu harus berbuat apa. Yah, kita masih tidak perlu bertindak, tunggu saja. Tiba-tiba merasakan napas dari kejauhan, Eric Kin tersenyum sedikit. Bang! Tepat ketika Penatuaku menerkam Sierra Kin, sesosok tubuh bergegas masuk dari pembukaan formasi sebelumnya, dan kemudian menendang tubuh Penatuaku. Kultivator ini juga menjadi kekuatan dua kegagalan. Setelah meledakkan Penatuaku, ia pun mendarat dengan wajah dingin. Aku ingin melihat siapa yang berani melakukannya. Melihat orang-orang datang, para kultivator berdarah yang bergegas keluar ini tidak berani bergerak. Tidak seperti Tracer Taois dan Sierra Kin yang baru saja masuk, yang turun kali ini adalah Royce Su dengan wajah murung. Bagaimanapun, ini adalah istana bayangan tetua, dan semua orang masih mengetahuinya. Penonton di sekitarnya sekali lagi terkejut. Penatuaku berusaha mendapatkan Eric Kin, tetapi ia memancing ketiganya datang, bahkan dua di antaranya adalah kultivator dua kegagalan. Ternyata identitas Eric Kin tidak sesederhana yang mereka kira. Lancang, Royce Su, kamu berani memukulku, apakah kamu juga ingin membuat masalah? Penatuaku berdiri dan berkata dengan marah. Frandiku, teman seiman Dewa Pedang ini memenangkan pertarungan maut berdarah. Apa hakmu untuk tidak melepaskannya, kata Royce Su dingin. Aku tidak perlu menjelaskan ini kepada kamu, aku seorang tetua di panggung berdarah, kamu adalah tetua dari pelelangan. Kamu dan aku berasal dari kekuatan yang berbeda, sama sekali tidak bersinggungan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk campur tangan dalam hal ini. Minggir sekarang, atau aku akan menghubungi atasan, pikirkan saja hukuman apa yang akan kamu terima. Kamu berani menunggang kuda. Royce Su juga terkejut dan marah, tetapi dia tidak berharap Penatuaku tidak menunjukkan wajah sama sekali. Eric Kin tidak peduli apakah dia hidup atau mati, tetapi poin kuncinya adalah dia diracuni dan membutuhkan penawar dari Eric Kin. Jika Eric Kin benar-benar tertangkap oleh panggung berdarah dan bahkan mengaku bahwa dia diracun, bukankah Frandiku malah akan memeras dirinya? Kenapa tidak berani? Pertempuran berdarah bukan wilayah istana bayanganmu, jadi lebih baik kamu segera menyingkir, atau saat bertemu dalam perkelahian, akan terlambat jika kamu ingin pergi. Mungkin karena tersinggung oleh Royce Su, Frandiku langsung menunjukkan sikap bermusuhan dan mengeluarkan token emas di tangannya. Royce Su menggertakkan giginya, tidak mungkin dia mundur, jadi dia langsung mencabut pedang abadi. Eric Kin mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Royce Su sudah menembak, tetapi Penatuaku tetap tidak mau melepaskannya. Mengapa orang ini begitu terobsesi dengan bunuh diri? Hehe, bagus sekali, kamu bilang panggung berdarah bukan bagian dari istana bayangan.
Jika panggung berdarah bukan bagian dari kota bayangan, aku ingin bertanya, ini tempat milik siapa? Tapi saat pedang dihunus, suara dingin terdengar lagi di luar tirai tipis. Seorang wanita muda melakukan tendangan voli dan berdiri di tengah-tengah kedua pihak. Wanita ini tidak menutupi wajahnya dengan kerudung seperti Sierra Kin, tetapi menunjukkan wajah aslinya. Sepertinya dia berusia 20-an, dengan alis berbentuk almond dan mata almond, wajah yang lembut, dan kultivasi yang terpancar juga dua kegagalan. Bersambung.